Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN kelas 5 dengan materi Tri Kerukunan Beragama. Setelah pembelajaran ini, diharapkan Ananda dapat menjelaskan apa itu Tri Kerukunan Beragama dan bagaimana contoh-contohnya. Kerukunan umat beragama sesuai dengan sila yang pertama dari Pancasila yang dilambangkan oleh bintang yang berwarna emas. Arti kerukunan adalah kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Tri kerukunan umat beragama di Indonesia antara lain, yang pertama, kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau interen umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tujuan Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Yang pertama, agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan. Yang kedua, agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama. Dan yang ketiga, menunjang dan mensukseskan pembangunan nasional. Manfaat adanya Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Yang pertama, menjaga ketentraman masyarakat dan mencegah terjadinya pertentangan. Yang kedua, saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, menjalin persatuan antar umat beragama. Baik, kita uraikan satu persatu dari Tri Kerukunan Umat Beragama. Yang pertama, Tri Kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Artinya, yaitu kerukunan yang ada dalam agama satu agama. Contohnya, umat beragama A dengan umat beragama A. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal ini, perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Contohnya, kita lihat di sini pada gambar, tidak adanya konflik sesama seagama, apalagi kalau itu satu keyakinan. Yang kedua, kita lihat contoh, kita hendaknya selalu menjalin persaudaraan di antara seagama. Contohnya, menjalin ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Artinya, kerukunan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Contohnya, pemeluk agama A dengan pemeluk agama B. Atau contoh lain, pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Nasrani. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah perbedaan pandangan dengan agama lain dapat memicu terjadinya konflik. Maka perlu hidup rukun. Contohnya, menghormati orang sedang melakukan ibadahnya antara satu agama dengan agama lainnya yang berbeda keyakinan. Yang kedua, kita lihat di gambar, tidak membedakan teman yang berbeda agama. Tetap berteman dengan orang yang berbeda agama, menjalin persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Apa maksudnya?
yaitu kerukunan antara pemeluk agama dengan pemerintah yang ada di Indonesia. Contohnya, tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Contohnya, kita lihat pada gambar adanya pembangunan rumah ibadah oleh pemerintah. Dengan demikian, kita dapat menjalin persatuan dan kesatuan. Jika terjalin persatuan dan kesatuan, tentu tidak ada konflik di antara umat beragama dengan pemerintah. Nah, yang ketiga, pembangunan sarana pendidikan berupa gedung sekolah untuk seluruh rakyat. Jadi adanya kerjasama antara pemerintah dengan umat beragama. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kerukunan dapat menjalin persatuan dan kesatuan demi pembangunan segala bidang. Demikianlah pembelajaran PKN kita kali ini tentang Tri Kerukunan Beragama. Mudah-mudahan Ananda dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, Ananda silakan mencatat di buku catatan. Dan Ibu berharap nanti Ananda bisa menyelesaikan evaluasi tentang Tri Kerukunan Hidup Beragama.